apakah baku? Nah, ternyata luas ya. Jadi tidak hanya sembarangan di dalam morfologi itu mempelajari kata dasar atau kata-kata yang dia memiliki awalan, imbuhan, prefiks, sufiks, dan sebagainya. Tapi ada pertanyaan lanjutan, apakah dia itu baku? Apakah itu dibenarkan? Karena ada orang yang menuliskan kata dasar dengan imbuhan atau awalan apapun itu akhiran ternyata dia tidak baku menurut kaidah bahasa Indonesia atau sederhananya kita ngecek KBBI itu tidak baku. Jadi selama ini kita ada kata yang kita gunakan dengan imbuhan dan sebagainya ternyata itu tidak baku. Jadi bagaimana caranya? Kita harus ngecek tuh di KBBI juga kata tersebut baku apa tidak. Seperti itu. Ya, selain daripada mengecek KBBI. Ya. Lalu selain itu mempelajari fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya tadi batuk, dibatukan, nah itu fungsinya untuk apa? Pukul, dipukul, memukul, pukulan. Nah, itu kayak gimana? Itu kan udah berubah-berubah tuh. Udah berubah bentuk. Apakah perubahan-perubahan itu artinya sama? Jelas tidak. Ya. Baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Maksudnya gramatik itu di dalam kalimat. Semantik itu mengenai makna. Nah, itu salah satu rumpun keilmuan bahasa. Jadi kalau teman-teman masuk rumpun bahasa itu udah belajar nih, udah belajar morfologi tadi, si etimologi tentang asal-usul kata. Lalu tadi muncul lagi tuh secara gramatikal, secara kalimatnya. Lalu secara semantik, maknanya. Itu ilmu lagi. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kata. Nah, ya, makin banyak tuh. Luas sekali. Oke. Ini pengertian menurut Ramlan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke jurusan, khususnya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia atau Sastra Indonesia itu pasti ketemu tuh. Ramlan itu siapa? Ini tokoh besar. Ramlan, Rida Mukti Hardi Laksana tuh. Itu salah satunya orang-orang linguistik, pakar ahli bahasa di Indonesia itu pasti akan ketemu. Jadi kalau mau mengutip untuk makalah seperti itu ya, tugas dari dosen itu nggak bisa sembarang ngutip ya. Oke. Di sini ada proses morfologis tentang pembentukan kata dari suatu bentuk dasar menjadi suatu bentuk jadian. Maksudnya tadi kata dasarnya misalnya pukul, dipukul, dipukulkan, dipukul-pukul. Nah, yang seperti itu ya, bentuk kata jadian. Proses ini meliputi afiksasi pengimbuhan. Tadi, kata dasarnya pukul. Ada pengimbuhan dipukul awalan. Ada reduplikasi yaitu dipukul-pukul pengulangan. Komposisi pemajemukan itu beda lagi. Untuk kata mungkin tidak dikata pukul ya. Ada kata-kata yang lain secara morfologis itu. Nah, proses morfologis secara sederhana itu ada 3. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang sederhana dulu aja. Difokuskan di pertemuan malam ini tentang afiksasi. Oke, next. Oke. Proses morfologis juga pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan tadi ya, penggabungan, pemendekan, dan pengubahan status. Ada pengubahan status. Ini salah satu tokoh juga diambil kutipannya dari Abdul Khair. Ya. Jadi intinya morfologi ini bisa dibayangkan ya, bahwa morfologi ini kita mengenal bentuk tentang terjadinya pembentukan suatu kata. Ini dari mana sih kata ini sampai ke kata dasarnya seperti itu. Next. Selanjutnya. Ya, tuh. Sudah disclaimer di awal mengenai kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum berubah, belum mengalami proses morfologis, baik berupa proses penambahan imbuhan, proses pengulangan maupun proses pemajemukan. Tadi seperti kata pukul, dipukul, dipukul-pukul, dipukulkan, pukulan.
Oke, selanjutnya. Nah, afiksasi. Afiksasi itu disebut imbuhan, yaitu morfem terikat yang dapat mengubah makna gramatikal dalam suatu bentuk dasar. Ada istilah lagi nih, morfem. Apa sih morfem? Ya, bingung kan? Dalam bahasa itu banyak istilah sekali. Morfem ini sederhananya adalah kata yang sudah tidak bisa dibagi lagi, atau dalam fisika itu menyebutnya satuan terkecil, seperti halnya atom. Jadi udah nggak bisa dibelah lagi gitu loh, si katanya itu. Ya, seperti itu gitu sederhananya. Fiksasi imbuhan seperti lalu kan, di, kan, mekan. Coba cari kata yang bisa diberikan afiks. Mekan, dikan, mekan dan dikan. Coba, ada nggak? Ada yang bisa menjawab? Beri contoh. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Yakin? Maybe. Kan ini hanya mekan. Coba mengeluarkan. Kata dasarnya apa? Keluar. Yakin keluar? Keluar atau luar? Luar. Luar. Luar dan keluar sama atau berbeda? Beda. Beda. Kalau dalam KBBI, apakah luar dan keluar memiliki makna yang sama? Nah, Udah bikin tahu bingung sih. kan? Iya, Bingung. begitulah bahasa ya. Jadi kalau misalnya saya tanya morfemnya yang mana, itu luar. Tapi kalau secara semantik, keluar dan luar itu memiliki makna yang berbeda. Ada makna leksikal, ada makna gramatikal. Jadi ketika teman-teman mempelajari semantik, ilmu dan mengenai makna, itu ada maknanya ada dua. Makna leksikal yaitu makna dalam kamus, kalau makna gramatikal itu makna dalam kalimat atau dalam sebuah teks. Ya, makanya nanti ada tuh tentang pemahaman membaca menulis tentang apa maksud kalimat di atas atau maksud paragraf di atas. Nah, itu kita harus mampu memahami kalimat tersebut secara gramatikal maupun secara leksikal, ya. Makin bingung kan? Ini levelnya udah siap-siap nih masuk perguruan tinggi ya. Karena yang mengajarkannya juga saya ini materi-materi perguruan tinggi gitu. Jadi saya harus memperkenalkan banyak istilah. Bingung sekarang nggak masalah. Ya, karena itulah tujuannya belajar ya. Oke, mana yang tepat? Cari. Berikan contoh lagi. Kata dasar yang bisa diberikan imbuhan atau afiksasi mekan dan dikan. Jadi kurang tepat ya. Coba yang mekan. Yang lain? Ya, siapa nih? Afifah? Menyaksikan. Menyaksikan. Kata dasarnya apa? Menyaksikan. Nah, coba, coba, ayo, ambil pulpennya, ambil kertasnya, karena ini kayak ngitung-ngitungan ya, bukan ngitung ramalan. Menyaksikan, kata dasarnya apa? Saksi. Lalu di situ apakah hanya mekan? Afiksasinya tidak, itu kan dia udah berubah tuh, kayak mengalami perubahan. Menyak, ada nyaknya dulu. Menyaksikan. Nah, dia udah berubah, dia udah berapa itu kalau misalnya di penggal-penggal itu dia bukan ada 3. Nah, yang saya minta kan hanya mekan. Jadi kata dasar lalu afiksasi akhiran kan. Coba, ayo. Mematikan. Aisyah. Keisha, bagaimana? Kalau mematikan. Mematikan.
Mematikan. Kata dasarnya Mati. mati. Yes. Tepat sekali. Jadi dia hanya menggunakan kata dasar mati. Mati kata dasar kan. Sudah. Oke, good job Keisha. Thank you. Next coba jangan. Salman. Dikan coba. Cari kata dasar yang jika diberikan afiksasi dikan. Dimandikan. Ya. Dimandikan, Bu. Apa coba? Dikan. Ya, kalau anak-anak senja yang followernya Boy Chandra, Firsa Besari, pasti nih banyak kosakatanya. Lalu siapa lagi ya? Artis-artis YouTube. Kayak suka puisi-puisi kayak begitu nih, mudah tuh. Coba. Yang lain, Prima, gimana? Berikan contoh. Kata dasar yang diberikan afiksasi dikan. Ditemukan. Ditemukan. Kan. Oke, ditemukan. Berarti kata dasarnya Temu. temu. Oke, good. Siapa? Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu, Prima. Prima. Oh, kirain cewek. maaf. Kirain cewek ternyata. Oh, sorry. Oke, good job. Nah, itu terbayang ya. Hati-hati. Ya, yang dapat mengubah arti gramatikal. Apakah berubah? Coba, tadi ada kata dasar temu dan mati. Ini Keisha mah kayaknya orang-orang senja nih, mematikan perasaanku gitu kan kalau bikin puisi. Mati dan temu. Ketika dia menjadi kata dasar mati, berubah secara morfologis dengan afiksasi mekan, dia kan mematikan. Apakah maknanya sama? Pertanyaan saya nih, siapa yang bisa jawab? Antara mati dan mematikan, apakah maknanya sama secara gramatikal? Ataupun secara leksikal. Leksikal dulu aja lah secara kamus. Mematikan dan mati. Coba, jangan dulu nyontek KBBI. Jangan dulu lihat KBBI. Dinalar dulu, di logik Enggak dulu. kayaknya, Bu. Enggak kayaknya, Bu. Kenapa tidak? Soalnya kalau mati, kita melihat orang yang mati. Kalau mematikan, kita melakukannya. Oke. Mati. Good job. Siapa tuh? Yang tadi, Bu. Yang tadi, Prima. Oke, good job Prima. Aduh, ini bagus nih. Saya dapat mahasiswa kayak gini. Seneng nih saya. Oke, mati. Mati itu kalau Prima bilang melihat. Berarti kita melihat orang yang mati. Coba saya sederhanakan ya, tanpa kita melihat kamus. Coba buat logika kalian itu secara bahasa itu berjalan. Mati adalah keadaan makhluk hidup yang tidak memiliki nyawa. Sederhananya begitulah. Ya, kalau misalnya kita memberikan definisi, mungkin itu nggak jauh berbeda secara leksikalnya. Mematikan, berarti mematikan. Ada unsur secara gramatikalnya atau secara leksikal bisa kita maknai, ada subjek atau pelaku yang melakukan suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang gitu kan, ada objek. Berarti kalau dalam sintaksis, ini ilmu lagi ya, sintaksis itu adalah salah satu ilmu bahasa mengenai tata bahasa atau sederhananya yang kalian pelajari sejak kecil itu subjek, predikat, dan objek. Plus keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, itu ya sama dengan bahasa Inggris, subjek, predikat, objek, complement of time, complement of place ya, seperti itu.
Mematikan berarti di situ ada subjek yang melakukan tindakan atau dalam hal ini adalah predikat terhadap objek. Sedangkan kalau mati bisa kita maknai secara leksikal kondisi makhluk yang sudah tidak memiliki nyawa, tidak bernyawa, tidak bernafas. Seperti itu ya. Oke. Good. Sekarang ditemukan. Dengan temu apakah sama? Coba secara leksikal dulu. Kalau gramatikal kan harus disisipkan dalam kalimat. Nanti saya akan coba itu tadi pendefinisian kita secara leksikal ya. Nanti saya akan coba secara gramatikal seperti apa. Menurut saya enggak sih, Bu. Bagaimana? Menurut saya enggak. Coba Soalnya berikan dulu pengertian. kalau temu tuh dua orang kita bisa bertemu ataupun dua orang atau lebih. Kalau ditemukan tuh kita menemukan barang atau ya barang orang lain atau milik kita yang kita temukan. Oke. Jadi Prima lebih fokus kepada objek yang ditemukan seperti Ya. itu. Oke. Kita maknai dulu ya, coba nyerempet secara leksikal. Temu. Temu bukan tamu ya. Temu dengan bertemu apakah sama? Nah, itu dia. Kayak keluar dan luar ya. Makin bingung kan. Ini emang kalau belajar bahasa harus buka kamus. Dulu zaman saya mau beli kamus itu hampir 900.000 tuh. Sekarang enak udah ada KBBI online. Jadi kalian harus lihat tuh. Harus unduh aplikasi KBBI online. Temu dan bertemu. Temu berarti di situ ada sesuatu yang dilihat. Ya konsepnya sama seperti yang Prima jelaskan, tapi Prima lebih menspesifikan terhadap objeknya ya. Objeknya itu benda kata dia, temu. Nah, kalau misalnya temu itu dengan manusia bagaimana? Atau dengan makhluk hidup? Ketemu harimau, ketemu serangga seperti itu, temu ya. Berarti di situ apa kalau misalnya sederhananya secara leksikal temu itu adalah subjek jangan pakai kata temu lagi kalau mau mengartikan suatu kata, mendefinisikan suatu kata atau memberikan pengertian terhadap suatu kata, kita tidak boleh menggunakan kata tersebut gitu yang mau kita artikan gitu ya. Itu secara kaidah leksikografinya atau ilmu menyusun kamus. Bingung kan? Seru aja pokoknya yang mengambil jurusan sastra dan bahasa. Oke. Temu berarti di situ subjek mendapati atau melihat atau menyaksikan subjek lainnya atau objek lainnya. Jadi gini, hubungannya temu itu subjek dengan objek, subjek dengan subjek misalnya ya, dengan subjek lainnya gitu. Jadi kalau misalnya objek itu kan lebih kepada benda mati kan kalau dalam bahasa Inggris itu it. Tapi kalau misalnya subjek bertemu subjek itu berarti dengan sesuatu yang hidup, misalnya dengan binatang tadi seperti itu. Nah, apakah temu itu hanya temu dengan benda mati? Kan tidak. Dalam konteks kehidupan, realnya itu kan manusia tidak hanya bertemu dengan sesuatu yang mati, tapi bertemu juga dengan sesuatu yang hidup gitu. Bahkan bukan hanya yang hidup ya, dengan yang gaib aja temu gitu. Berarti di situ temu itu esensinya adalah subjek menyaksikan atau melihat gitu ya, atau memandang atau apapun itu terhadap objek lainnya atau terhadap subjek lainnya gitu. Sederhananya seperti itu ya logika sederhananya. Oke, nah sekarang ditemukan. Berarti ditemukan ini sebagai apa? Ditemukan. Apakah dia bersifat satu arah atau dua arah? Kalau misalnya kita logikakan sebagai sebuah dialog atau monolog, ditemukan itu. Satu nggak sih? Gimana? Satu arah nggak sih? Oke, satu arah. Kenapa satu arah? Soalnya, kenapa ya? Soalnya kita ditemukan. Ditemukan.
Bingung. Yes, jawabannya tepat satu arah, tapi Prima masih bingung menjelaskan logikanya ya. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Nah, coba kita benahi ya. Kita perkuat jawaban Prima bahwa ditemukan itu satu arah. Ditemukan. Kenapa dia satu arah sifatnya? Tidak dua arah, atau dalam istilah yang teman-teman suka nulis cerpen gitu ya, itu kan ada dialog, ada monolog, atau berdrama juga ya, ada monolog. Monolog kan berarti dia berbicara sendiri, dialog itu ada dua arah komunikasi. Nah, ditemukan ini kalau misalnya pakai konsep dialog dan monolog, dia itu monolog, ditemukan. Berarti subjek ya, ada subjek nih, ada pelaku yang menemukan sesuatu, entah itu objek, entah itu subjek. Maksudnya ya, entah manusia, entah misalnya benda-benda mati gitu. Ditemukan. Berarti di situ apa? Si subjek atau objek yang ditemukan subjek, dia tidak sama-sama ingin mencari si subjek. Berarti kan tidak ada keinginan berbicara atau berdialog gitu loh. Karena tidak ada respon. Begitu. Ya, logikanya seperti itu. Logika sederhananya seperti itu. Jadi kenapa dia satu arah? Karena tidak ada respon. Makanya kalau dalam komunikasi kan dialog itu adalah komunikasi dua arah gitu kan, sederhananya dipahami seperti itu. Sedangkan monolog adalah komunikasi satu arah. Karena apa? Karena dia ngomong sendiri gitu. Atau misalnya dalam ceramah tidak adanya dialog, tidak ada tanya jawab. Berarti itu adalah komunikasi satu arah. Seperti itu, sederhananya begitu ya. Jadi ditemukan. Ditemukan itu si subjek menemukan objek ataupun menemukan subjek yang lainnya. Bisa dipahami nggak sampai sejauh ini tentang kita coba maknai secara leksikal? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, saya akan coba giring lagi. Jika tadi kata yang mematikan berada di dalam suatu kalimat, nah kita akan pahami secara gramatikal. Tadi kan secara leksikal kan kita sudah tahu. Mematikan. Mematikan. Mematikan itu si subjek melakukan sesuatu terhadap objek gitu ya. Objeknya itu bisa objek apa aja. Objeknya itu manusia atau benda misalnya segitu ya. Sekarang pertanyaan saya nih terhadap kata mematikan. Kalau dalam kalimat seperti ini. Prima mematikan televisi. Kalimat satu itu. Prima mematikan televisi. Yang kedua. Prima mematikan perasaan Keisha. Nah, misalnya kayak gitu. Apakah kata mematikan dari dua kalimat tersebut bisa disamakan? Pertanyaan saya. Artinya bisa disamakan tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena kalimat yang pertama itu kalau secara leksikal itu mematikan benda. Kalau kalimat kedua itu secara metafora. Good. Siapa nih? Keisha, Bu. Keisha, mantap Keisha. Iya. Jadi kalimat yang pertama, kasih plus dulu nih buat Keisha. Mantap Keisha. Untuk kalimat yang pertama, Prima mematikan televisi, dia mematikan yaitu mungkin bunyinya gitu, benda, objeknya yang berbeda ya. Mematikan benar-benar gitu, mematikan sehingga dia tidak, si benda tersebut, si televisi itu tidak berbunyi, tidak berdering atau apapun itu ya, tidak bergerak atau apalah gitu ya. Kalau misalnya sebuah radio atau lonceng segala macam. Nah, sedangkan kalimat yang kedua itu Prima mematikan perasaan Keisha. Harusnya kan kalau misalnya secara logika, kalau misalnya mau mematikan, kalau misalnya saya ganti nih, Prima mematikan Keisha, sama tidak dengan maknanya secara gramatikal? Prima mematikan perasaan Keisha, sama atau berbeda? Berbeda. Sama aja sih. Berbeda. Karena ambigu. Kalau yang pertama nih tadi ya, Prima mematikan perasaan Keisha, berarti kan perasaannya.
Tapi bukan berarti dia dimatikan menggunakan cara tertentu seperti misalnya membunuhnya atau apa. Dia lebih larinya ke makna tadi. Seperti yang kayak saya sampaikan, itu lebih ke metafor. Oh, iya. Gramatikal, tapi dia ada unsur metafornya. Ada gaya bahasa yang di situ. Ya, sedangkan kalau kalimat yang selanjutnya, Kesha mematikan, Prima mematikan Kesha. Berarti di situ ya bisa kita maknai si Prima ini ngebunuh Kesha gitu loh. Karena kan tidak jelas konteksnya apa yang dimatikan. Kalau misal konteksnya itu Kesha, berarti kan keseluruhan nyawanya Kesha gitu loh. Bisa. Tapi kalau perasaan, ada perasaan tuh, itu udah jelas. Apa yang dimatikan hanya perasaannya, berarti Kesha-nya masih hidup gitu loh maknanya. Sedangkan yang selanjutnya Prima mematikan Kesha, itu Kesha udah nggak hidup gitu. Kalau yang mematikan perasaan Kesha hanya perasaannya aja yang mati. Seperti itu ya. Ya, sederhana tapi rumit. Ya. Oke, next itu secara gramatikal. Jadi kalau secara gramatikal kita akan memaknai kata atau perubahan kata secara yang mengalami morfologis ini, proses morfologis itu berbeda. Ya, padahal ditempatkannya sama, tidak diubah mematikannya. Mematikannya sama, katanya ditulisnya sama gitu. Ya. Nah, sekarang tadi ditemukan. Kesha ditemukan seorang diri oleh Prima. Sama tidak kalau saya ubah kalimatnya menjadi gini. Prima menemukan Kesha seorang diri. Sama tidak? Kalimat pertama, Kesha ditemukan seorang diri oleh Prima. Kalimat kedua, Prima menemukan Kesha seorang diri. Apakah secara gramatikal sama maknanya? Menemukan dan ditemukan. Halo. Gimana? Sama. Coba yang lain suaranya. Putra. Iya udah Putra. Apakah sama kalimat tadi 1 dan 2 yang saya contohkan? Ja. Afifah. Nah, ini. Salman. Sama. Apakah maknanya secara gramatikal sama? Kesha ditemukan seorang diri oleh Prima. Kalimat ke-1. Kalimat kedua, Prima menemukan Kesha seorang diri. Apakah maknanya secara gramatikal sama atau tidak? Sama. Coba dibuka dong suaranya. Za, sama. Kenapa sama? Kenapa sama? Ayo Prima. Keisha. Kenapa sama? Mana ini suaranya yang lain? Soalnya sama-sama ada seorang diri nggak sih? Karena kalimatnya ada seorang diri gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, good. Ja, ayo bertanggung jawab. Kamu mengatakan sama. Ini udah dibantu sama Prima, tapi Prima bingung gitu. Apakah ada sama-sama ada kata seorang diri gitu? Apakah di situ letak kesamaannya? Coba, Keisha. Iya, jawabannya sama. Tapi apa gitu? Berikan alasan logisnya coba.
Eh, Silahkan siapa nih yang angkat tangan? bisa. Kalau menurut saya, Mm-mm. menemukan sama ditemukan itu em, nggak tahu nggak tahu Apa? sebutannya, tapi kalau menemukan itu kalimat aktif, kalau ditemukan itu Mm. kalimat pasif. Iya, oke, good. Yes. Thank you, Keisha. Nih, seneng nih dapat calon mahasiswa kayak gini. Ya, itu adalah contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Sederhananya, coba perhatikan di mana penempatan subjek, objek, dan predikat. Itu kan saya cuma ngubah aja. Kalimat pertama, Keisha ditemukan seorang diri oleh Prima. Kan sebenarnya si Keisha ini di kalimat pertama dia itu objek. Sedangkan predikatnya Prima di awal. Kalimat kedua, Prima menemukan Keisha seorang diri. Prima ditempatkan sebagai subjek. Menemukan predikat. Keisha sebagai objek. Nah, itu dia. Terima kasih Keisha ya. Good job. Itu adalah jawaban terkait dengan makna secara gramatikal. Kalimatnya berbeda secara sintaksis. Pola kalimatnya itu berbeda. Jadi objeknya dulu tuh kalimat satu di depan. Yang kedua subjeknya. Akan tetapi di predikatnya untuk temu, kata dasarnya kan temu, ditemukan dan menemukan itu secara leksikal maknanya berbeda. Tapi secara gramatikal kedua kalimat tersebut sama maknanya. Ya, nanti ketika ada soal-soal apakah kedua kalimat tersebut memiliki makna atau dari 4 kalimat di atas manakah yang memiliki makna yang sama? Misalnya seperti itu. Ada, seingat saya ada soal-soal yang seperti itu. Jadi kita harus memaknai dulu tuh secara leksikal maupun secara gramatikal. Kalau misalnya secara leksikal udah mentok, maknai secara gramatikal. Biasanya saya kalau mengajarkan seperti itu dan dulu-dulu pun gitu kalau mau tes bukan psikotes ya, tes potensi akademik mau masuk perguruan tinggi kan dulu gitu ya, khusus yang jalur mandiri atau S2 S3 itu kan dia jalur mandiri kan. Nah, itu teksnya dalam berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, tapi banyaknya bahasa Inggris. Itu kalau udah mentok secara leksikal satu kata yang dasar itu saya nggak tahu, misalnya kita maknai secara gramatikal aja, itu memudahkan kita untuk memahami ya, untuk cepat gitu jawabannya apa sih nih gitu. Cuman memang beresiko kalau misalnya tidak terbiasa dilatih dan tidak terbiasa membaca pemahaman. Itu resikonya di situ. Jadi kalian harus melatih itu. Oke, next Kak Salaf. Ini emang semuanya mau ambil bahasa? Tidak kan? Tapi bahasa adalah jembatan atau semacam rumah bagi pemikiran. Jadi kuncinya mau ngambil jurusan apapun itu ada di bahasa. Ya. Oke. Nah, sekarang afiksasi. Kelewat. Ya, ini banyak ya. Ada afiks. Tadi udah. Nah, oke, boleh di sini. Afik, infik, dan sufik. Ini istilah-istilah perguruan tinggi. Kalau dalam bahasa Indonesia awalan, SD, SMP, SMA, itu kan ini ya. Letaknya ada yang di awal, bentuk kata dasar. Seperti ber, di, ke, me. Seperti itu. Ada yang disisipkan di tengah. Lalu ada yang di akhir kata. Nah, seperti itu. Oke, coba contoh, Afiks. Berikan satu contoh kata yang diberikan afiks awalan ber, di, ke, me, se, pe, per, te, pre, dan swa. Ber. Bermain. Ayo cepat. Cepat, cepat. Kata Bermain. yang diberikan. Berkunjung, Bu. Berkunjung. Kata dasar, kunjung. Oke, Kunjung. good. Di Bermain. 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 Kata dasar, main. Main.
Mm. Selanjutnya Di Jogja. di si Prima bisa aja nih bercandanya. Prima itu Salman Bu ini mah Bu. Salman. Oh. Salman di Jogja. Itu mah bukan kata yang diberikan afiksasi. Itu posisi di Jogja itu menunjukkan tempat. Bisa aja ngeprank ini ya, ngeprank dosen bisa. Tapi ngepranknya cerdas nih. Beda ya, di Jogja. Bukan. Itu adalah di sebagai awalan untuk menunjukkan tempat. Dan penulisannya pun tidak bisa disatukan. Kalau di Jogja itu dia harus dipisahkan. Nanti ini larinya ke masalah tata bahasa EYD ya. Itu yang disatukan, dipisahkan seperti itu. Oke, Salman apa? Di apa lagi? Di sana, ke Di sana sana. disatukan, dipisah tuh kalau nulis. Di Oh, sana, di sini. Ini yang digabung, Man, yang digabung. Karena kalau di sana, di sini itu untuk menunjukkan suatu tempat. Itu tulisannya dipisah. Dimandikan. Ada kannya. Kan ini cuman Oh di iya iya. aja. Cuman di aja, Diangkat, nggak usah pakai kan. Apa? diangkat, Dimakan aja, boleh. Bit. Dicubit. Nah, itu. Next, coba Apipah kemana nih? Kata, ayo cepet ini, cepet. Aduh. Ke mana? Kesandung. Ke sandung. Berarti kata dasar Sandung. sandung. Next. Apa keluar. keluar. Oke. Kamal Merangkai. merangkai. Dari kata dasar rangkai. Apalagi Sebagian. sebagian. Dari kata yakin Bagi kata dasarnya bagian. apa? Bagian dan bagi. Masih bisa dipecah lah itu. Bagian itu dia morfemnya tuh paling kecil itu bagi. Sesudah, Bu. Nah, sesudah kata dasar sudah. Oke, pe dan per. Ayo cepat. Cepat. Bekerja. Pe- Bekerja. Pekerja. Oke. Ini yang susah deh. Swa. Swadaya. Swadaya. Swasta. 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 Emang itu itu diafiksasi atau kata dasar swasta? Kata dasar ya kalau swasta. Kalau swadaya itu bisa dari kata dasarnya adalah daya gitu. Coba sekarang yang disisipkan. Ini agak susah nih. Ada sisipan RL. Susah nih. Di tengah-tengah Tahun. ini. Ya. Gak tahu, Bu. Dia tahu. Emang agak susah nih kalau infix ini agak susah ya, L. Oke. Kalau yang terakhir, akhiran gampang ya. Oh, tahu, Bu, melengkapi. Melengkapi, Memberi. memberi. Yang mana? Yang infix atau sufiks itu? Memberi. Yang infik. Infix. Memberi kata Supik. dasarnya apa? Supik. Beri. I. Memberi. Kata dasarnya beri. Itu ada imbuhan temali, Bu. awalan itu afiks itu masuknya.
Hmm. Ya, nanti coba cari. Ini coba kita emang agak sulit kalau yang infix itu. Saya juga harus mikir nih, agak loading. Coba yang sufiks aja. Sufiks gampang ya. Komunisme. Komunisme, pokoknya yang isme-isme. Inklusi, inklusif. Nah, itu. Invasi. Iya, setuju, setujui misalnya. Ya, bisa tergambar tentang afik, infik dan sufiks. Bisa ya? Bisa. Bisa, Bu. Oke, lanjut. Kak Salaf. Oke, ini ada konflik. Konflik adalah gabungan prefik dan sufik yang membentuk satu kesatuan dan bergabung dengan kata dasarnya secara serentak. Seperti kean, oke, keajaiban, kemahiran, atau pean, penawaran. Nah, ini dia. Udah berubah nih. Penawaran. Memang kata dasarnya nawar. Tidak baku ya, nawar itu. Tapi kata dasarnya adalah tawar. Dia sudah berubah tuh. Udah lebih kompleks ini. Lalu penggunaan. Kan kata dasarnya guna. Pengangkatan. Kata dasarnya angkat. Ini udah jadi pembubaran. Kata dasarnya bubar. Nah, seperti itu. Ini udah semakin kompleks. Jadi teman-teman harus tahu kata dasarnya gimana. Jangan merasa karena kata dasar itu, ini mah seperti di penawaran ya, yang terdapat prefix dan sufiks, gabungan prefix dan sufiks gitu, ada pe dan an gitu. Lalu tiba-tiba menyatakan bahwa kata dasarnya adalah nawar. Itu tidak baik. Secara lisan, secara komunikasi masih bisa dimaklumkan. Kita menggunakan, si abang nih nawar-nawar kalimat misalnya dialog sehari-hari. Tapi kalau dalam ragam ilmiah itu tidak bisa dilazimkan karena dia tidak baku nawar itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan prefix dan sufiks, dia sudah berubah penawaran gitu. Itu dimaklumi karena dia memiliki makna tersendiri. Jadi seperti ini nih, bisa disebutkan bahwa ketika suatu kata dasar mengalami proses morfologis, afiksasi, sufiksasi, bahkan gabungan prefix dan sufiks ya, itu dia ada perubahan. Awalnya kata tadi seperti tawar, dia menjadi nawar. Akan tetapi maknanya secara leksikal maupun gramatikal, secara leksikal ya terutama, dia itu nggak jauh dari kata dasarnya gitu loh, maknanya seperti itu. Tidak jauh berbeda dari seperti itu. Ya kalau mau dibilang ternyata morfologi atau kata-kata yang berubah ini memang cukup membingungkan ya, sangat membingungkan. Tapi begitulah keindahan bahasa. Makanya perlu dipelajari terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Oke, selanjutnya ada lagi? Kak Salaf? Oke, nggak ada. Nah, saya mau berikan tips nih ya. Sepengalaman saya mengajar bahasa Indonesia, mau di formal ataupun di non formal, artinya di ataupun di luar sekolah seperti lembaga ini, kalau mau mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, ada hal-hal yang harus dikuasai. Nggak perlu menguasai terlalu banyak atau kayak gimana sih rumit dan sebagainya, tidak ya. Yang penting adalah pertama nih, sepengalaman saya dari saya mengajar, bahkan seingat saya dari zaman saya mau masuk perguruan tinggi, itu biasanya saya selalu tertarik dengan kata-kata yang aneh di telinga saya gitu. Ini misalnya saya ngobrol nih sama mantan pacar saya yang jadi suami. Dia mengatakan misalnya notaben atau misalnya apa itu notaben. Terus ada lagi tuh istilah dia transenden. Tuh kan saya mikir apa itu transenden gitu. Nah, saya kumpulin gitu. Saya kumpulin, kalau dulu kan harus buka kamus kan. Harus buka kamus. Nah, itu kalau saya hanya memaknai secara leksikal apa yang saya maknai.
dari lawan bicara saya gitu ya. Itu susah banget saya. Zaman dulu nggak ada kamus. Sekarang teman-teman bisa buka kamus ketika orang ngomong notabene atau misalnya afik, sufik itu tinggal buka kamus. Nah, makanya tadi tips belajarnya dalam pemahaman bahasa Indonesia, ketika ada kosakata yang sulit dimengerti atau baru didengar, itu coba dituliskan. HP-nya canggih kan? Saya yakin nih. Apple kegigit semua HP-nya nih. Itu dituliskan lalu dicari tahu artinya apa sih ini. Bukan dihafal, tapi dipahami. Oh, maksudnya seperti itu. Akan tetapi pada saat kita mengerjakan soal, karena kosakata kita misalnya memori kita itu kayak tidak menampung banyak kata. Pada saat mengerjakan soal, ternyata ada nih kosakata yang kita tidak tahu gitu. Aduh, apa ini? Pakai cara yang kedua itu yang saya bilang, maknai secara gramatikal, secara kalimat. Artinya, ketika kata tersebut sudah mengalami proses morfologis pun kita bisa memahaminya. Jadi nggak keblinger gitu, mau menjawab apa. Seperti itu ya. Itu tipsnya ya dalam mengerjakan soal. Yang lebih bagus sih kalau menurut saya banyak membaca, banyak mendengarkan. Jadi ketika ada kosakata yang baru itu kita tuh udah gaul gitu. Jadi gaul itu bukan hanya tahu tempat navigation yang terkini, yang lagi viral itu di mana, bukan, tapi kosakata yang digunakan oleh orang-orang intelektual. Misalnya tuh kalau suka nonton Rocky Gerung, itu banyak kosakatanya tuh. Cak Nun, Farudin Faiz, nah siapa lagi tuh? Kalau yang mau filsafat, apalagi filsafat Islam, ketemu sama Farudin Faiz tuh. Atau misalnya nih Pak Anies Baswedan lagi kampanye dan segala macam, itu banyak sekali. Gita Wirawan juga, dibantuin sama Pak dosen di belakang. Gitu. Nah itu akan membuat kita itu luas kosakatanya, pemahamannya juga akan semakin banyak. Saya menyampaikan ini bukan hanya karena secara teori tidak, tapi emang pengalaman seperti itu. Gitu. Praktiknya seperti itu sepanjang saya ngajar, mau di sekolah maupun bukan di sekolah, bahkan saya ketemu orang gitu, ketemu Pak dosen satu ini aja gitu, saya tuh kayak harus memahami nih orang ngomong apa gitu. Nah, caranya seperti itu. Saya maknai secara leksikal, kalau nggak mampu, pengetahuan saya tidak sampai di situ secara gramatikal. Gitu. Itu gampang lah bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, banyak membaca. Membaca itu tidak harus karena emang ya level visa Indonesia itu sangat rendah. Jadi budaya literasi baca kita itu memang sangat minim. Nah, kalian sebagai calon-calon mahasiswa itu kalau mau berwawasan luas, kalian harus membaca. Baca buku yang sesuai dengan jurusan. Kalau sekarang kan harus, ini kan mau SNBT, kuat dulu nih di logika bahasa. Karena ada kan nanti di tes penalaran umum itu logika bahasa keluar lagi tuh, mau tes CPNS, sekolah kedinasan juga itu penalaran bahasa itu ada. Gitu. Nah, itu banyak membaca. Membacanya ya nggak perlu harus buku yang tebal-tebal, tidak. Misalnya kayak baca tuh postingannya orang-orang penting, atau misalnya tulisan-tulisan populer. Kalau saya biasanya baca Reja Watimena, dia seorang dosen filsafat dari UGM tuh, banyak di rumah filsafat ya. Di rumah filsafat tuh, kadang saya baca itu ringan-ringan kok, yang seperti itu gitu, tulisan-tulisan yang blog lah. Kalau jurnal penelitian kan lumayan ya, kalau teman-teman calon mahasiswa kayaknya langka gitu untuk ke arah sana gitu. Kecuali sudah jadi mahasiswa itu harus terbiasa baca jurnal. Nah, blog-blog tulisan-tulisan dari orang yang memang dia berkompeten di suatu bidang keilmuan gitu, bukan hanya membaca tulisan-tulisan dari Boy Canda, Firsa Besari, atau misalnya dari sastrawan-sastrawan yang lagi viral masa kini gitu. Itu lebih ke arah metafor kalau mau. Ya, itu kita pun membantu kita tuh dalam pemaknaan kalimat-kalimat gitu, karena dia banyak gaya bahasa, banyak metafor seperti itu. Ya, atau misalnya nggak suka baca, bisa dengan cara menonton tayangan video. Komika juga tuh, stand up komedi memang nggak sembarangan ya. Mamat Al-Khatib dulu yang S2 matematika, saya lupa namanya siapa tuh, ada itu yang orang timur, dia lulusan S2 matematika kayak begitu tuh. Komika-komika gitu mereka sering banget tuh merangkai suatu kalimat itu ya
dia kayak paradoksial atau bahkan sarkasme. Jadi gaya bahasanya bukan lagi metafor gitu, udah lebih ke sarkasme, paradoksial seperti itu. Itu sebenarnya ngelatih kita. Makanya Nah, kalau orang yang nonton stand up comedy itu nggak ketawa, berarti otaknya lagi ngeloading, gitu, lagi nggak fokus gitu. Itu sebenarnya merangsang juga ya. Jadi cara belajar itu yang paling mudah menurut saya seperti itu. Oke, masih ada waktu kah? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tentang proses morfologis atau mau kiat belajar kalau diperkenankan sama Kak Salaf. Sarkasme itu apa, Bu? Sarkasme. Oke, good job. Sarkasme ibaratnya sederhananya begini. Sarkasme itu adalah kayak semacam sindiran yang sangat keras sekali. Jadi dia udah nggak pakai peribahasa yang halus-halus gitu. Jadi bener-bener aja, bener-bener jelekit nih biasanya. Sarkasme itu ada di stand up comedy. Misalnya suka lihat YouTube-nya Om Deddy tuh, Deddy Kobuzer, bukan ya, tapi memang para komika kita itu berani sekali menggunakan sarkas-sarkas. Tapi itu cerdas, balut dengan kecerdasan. Makanya di situ kalau orang bahasa dia belajar retorika. Retorika bahasa ya, seni berbicara gitu. Termasuk Rocky Gerung dia ada hal-hal yang sarkas ketika dia diskusi dengan seorang PhD, dokter Bagus Mulyadi sama Sabrang Sabrang Leto. Sabrang Leto. Dia filosof Sabrang itu anaknya Cak Nun. Nah, itu menggunakan sarkas-sarkas, misalnya ketawa kalau Rocky Gerung ngomong gitu. Itu bikin ketawa gitu. Karena apa? Itu ada sarkasmenya, ada paradoksial gitu. Jadi kalimat-kalimat yang dia itu nyelekit gitu loh, ngebikin kita, oh, iya ya. Contohnya Pak dosen bisa ngasih tahu sarkasme Rocky Gerung? Contoh yang paling itu kalau teman-teman mau lihat di awal-awal buku udah ketemu itu coba baca Marquesot Bertutur, itu karya Cak Nun atau Emma Ainun Najib. Nah di situ dia mengatakan kurang lebih gini ya, wahai, jadi ini dalam konteks karena Cak Nun itu penyair Muslim, jadi dia pakai Nabi orang Islam ya, wahai Nabi, saking cintanya kami kepadamu. Jadi dia seolah menunjukkan bahwa manusia zaman sekarang itu jadi begitu keblinger terhadap Nabi gitu. Bahkan ada orang yang sampai rela membunuh orang lain atas namamu, saking cintanya kepadamu. Itu kan sejenis sarkasme, dia menyindir suatu tindakan yang amoral, tindakan yang diajarkan oleh orang-orang suci, tapi atas nama cinta kemudian orang melakukan itu. Jadi dia hiperbola di situ, tapi kemudian menyindir suatu tindakan itu. Gitu. Jadi sebenarnya terlihat seperti pujian, tapi juga dia bermakna terbalik sebenarnya. Ya begitu. Jadi misalnya kalimat sederhana gini tuh dari Pak dosen, makasih Pak dosen. Saking mencintainya Nabi sampai menghalalkan darah saudara muslimnya, gitu loh. Atau orang lain siapapun itu gitu. Jadi sarkasme itu sebenarnya kayak kalimat yang uji, tapi ternyata dia itu bukan untuk menjatuhkan. Benar-benar menggunakan tidak lagi hiperbol gitu. Benar. Nah, seperti itu. Saya juga pernah teringat ada seorang penulis gitu ya, blogger. Dia orang Bandung. Namanya siapa sih? Muda di bawah, jelas di bawah. Lupa itu, saya kenal di sekitar tahun 2008. Tapi platformnya sudah dan gulung tikar, saya itu gaya tulisannya. Kalau dalam puisi, sarkas-sarkas ini biasanya dituangkan oleh penyair Tarzi Kolsumbahri. Nggak tahu, harus cari yang suka sastra. Ya, kalau Zumbari itu biasanya dia pakai sarkasme kayak begitu tuh. Ada apa yang kayak begitu gitu kan. Lalu W.S. Rendra juga ada yang kayak begitu di dalam prosa puisinya. Nah, itu digunakan. Ya. Jadi
Paling mudah dengan lagu Fales tuh. Iwan Fals. Tanya lagu-lagu kayak Umar Bakri ya. Nah, Bento itu Benjolan Bento. Suara. Nah, itu sarkasme juga, kritik ya. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh sarkasme bisa kita temukan banyak. Atau misalnya di dalam tulisan-tulisan lukisan jalanan murai itu. Misalnya ada tuh tulisan-tulisan gitu. Misalnya. Atau di truk-truk gitu. Kadang ada juga. Gimana? Jadi sarkasme itu bisa saya simpulkan sindiran yang menjatuhkan seseorang atau mengkritik seseorang itu. Iya, jadi ada unsur kritiknya di situ. Gitu. Jadi dia memuji untuk menjatuhkan gitu. Intinya seperti itu. Atau misalnya sarkasme itu adalah sindiran keras. Ya, jadi untuk menjatuhkan, memuji untuk menjatuhkan gitu. Oke, good. Selanjutnya masih ada waktu kita. Silahkan. Masih ada sekitar 9 menit ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau saya yang nanya nih, pada minat ambil jurusan apa dan di kampus mana? Kalau aku mah di Humas, Bu, di Unpad. Universitas apa tuh? Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Ya, Jatinangor. Ambil jurusan Humas. Humas, hubungan masyarakat. Wah, ini harus pinter ngomong ini. Kayak macam-macam hubungan internasional ya, HI. Iya, itu harus tahu itu retorika berbahasanya seperti apa karena ada komunikasi ya. Makanya mempelajari banyak ilmu komunikasi, bahasa. Ininya bahasa. Yang lain Keisha mungkin ketemu Prima di Unpad. Enggak. Iya, Bu. Saya Mana? mau ke Unpad. Wah, barengan tuh. Prima barengan tuh. Tapi jurusannya Jurusannya? beda. Jurusan apa? Hukum. Jurusan hukum. Oke, good. Iya, filsafat hukum. Tapi humas sama hukum satu fakultas nggak sih? Enggak, Bu, beda. Beda. Humas tuh masuknya Vkom. Ilkom dong, ya. Ilmu komunikasi. Oke. Hukum, saya keingetan saya pernah ketemu CPNS lulusan hukum UGM. Jadi ada beberapa yang private ke saya itu dia lulusan hukum UGM. Itu yang diperkuat selain logika bahasa ya, karena sepengalaman saya mengajar nih ya, alumni S1 hukum UGM itu mereka harus memaknai undang-undang. Jadi Keisha itu harus memaknai undang-undang dasar atau misalnya undang-undang. Undang-undang dengan undang-undang dasar kan berbeda ya. Jadi itu harus memahami karena bahasanya tuh bahasa hukum tuh berbeda. Iya. Tuh kata Pak dosen katanya ada hermeneutika hukum. Hermeneutika itu adalah bukan cabang ilmu bahasa ya, salah satu metode untuk memaknai kembali makna yang ada gitu. Jadi makna yang sudah ada itu dimaknai lagi. Coba gimana tuh? Itu hermeneutika. Guru besar kita kalau dari Universitas Pelita Harapan itu ada Prof Hardiman. Dia fokus di hermeneutika gitu. Jadi Keisha itu kalau misalnya dihukum tetap itunya bahasa dan harus memfokuskan bagaimana cara menghermeneutik atau memaknai kembali bahasa di dalam undang-undang gitu ya. Atau di dalam sebuah keputusan presiden gitu, atau misalnya perda, peraturan daerah dan sebagainya itu dibaca gitu, itu dibaca dimaknai benar-benar itu jembatannya adalah bahasa juga. Nah, saya teringat lagi, menariknya kan kalau kita kan kenal hukum itu kan pidana dan perdata. Saya baca itu tentang hukum adat itu lulusan S2 dari UGM juga. Dia nulis buku tentang hukum adat. Dan memang hukum adat di Indonesia itu masih memiliki
kerentanan ya, artinya belum banyak ahli. Setahu saya banyak orangnya lebih ngambil ke hukum perdata atau pidana gitu saat fokus, sedangkan hukum adat ini kayak terbengkalai gitu, tidak diperhatikan. Padahal konteks hari ini banyak sekali tanah-tanah adat di Indonesia, di Sumatera, di timur Indonesia gitu, Kalimantan juga itu mereka terancam. Nah, pesan saya kalau misalnya mau ngambil hukum, mungkin Kesha tertarik dengan hukum adat. Karena saya ada membaca juga terkait dengan hukum adat. Ya, begitu. Oke, ada lagi? Yang lain? Ada yang ngambil psikologi? Saya mah insya Allah Bu PGSD. Siapa nih? Salman. Salman, wis mantap jadi guru SD. Yakin, Saya aja Man? udah mampu, Mai. Insya Allah Bu. Di mana? Di mana? Di mana? Di UPI. Di UPI ya. Ketemu saya nih. Cuman Tapi beda tapi gedung. gak tahu UPI yang di Tasik apa Ah, UPI yang di Bandung. Oh iya, kalau misalnya deket rumah mah di Tasik aja. Begini Iya, loh, saya Tasik ya deket ke rumah. lumayan lah Bu. Lumayan. Gini loh, saya ngasih tips juga ya teman-teman kalau mau ngambil porsi masuk seleksi perguruan tinggi, itu kita harus ngebaca juga peminat tahun lalu itu berapa, terus yang keterima itu berapa gitu. Itu ngelihat ya per posisi itu, lalu selanjutnya jangan ngelihat dari asal perguruan tinggi, maksudnya yang penting negeri yang selanjutnya jurusan apa aja yang penting masuk. Nah, itu jangan. Jadi jangan ikut-ikutan. Nih kayak Salman udah fix di mau PGSD, ambil yang di Tasik karena udah tahu tuh. Misalnya kemarin dibukanya PGSD yang di UPI Tasik itu, UPI kampus daerah itu berapa porsinya? Yang lamar berapa yang daftar, lalu yang keterima berapa? Bandingkan dengan yang di UPI pusat. Kalau misalnya ternyata lebih berpeluang di daerah, kampus daerah, mendingan ambil yang di daerah. Toh sama-sama gitu kan. Wisuda nanti juga Man, tenang aja ke gimnasium. Tapi saya tuh yang wisuda ya. Good, good. Indonesia masih membuka luang untuk menjadi guru, apalagi guru SD itu banyak yang udah mulai pensiun ya. Itu banyak banget yang udah mulai pensiun, karirnya bisa ditata Man, karena tidak hanya di sekolah daerah ya, Salman bisa berpeluangnya luas banyak. Kalau misalnya nanti ada sesi selanjutnya, misalnya sama Kak Salma, sama Kak Salaf ya, Salafuddin, ada sesi misalnya diskusi, sharing discussion terkait dengan memilih jurusan itu bagaimana, lalu nanti kiat-kiat di perkuliahannya kayak gimana. Saya sih yes, siap aja. Saya siap. Oke, ada yang lain? Ada yang ngambil filsafat kah? Antropologi? Ilmu politik? Kedokteran nih, biasanya yang banyak ambil kedokteran. Ada yang ambil kedokteran? Siapa yang ambil kedokteran? Kalau pengen nyalek ngambilnya apa, Bu? Siapa nih yang mau nyalek? Aku, Bu, primer. Ih, Prima mah nyalek-nyalek. Pantesan ngambil humas. Udah cocok, udah di situ. Kalem we, yang penting mah sawah siap kejual berapa hektar. Karena kata kawan saya tuh, suaminya, istrinya kawan mengajar ya, tempat mengajar. Nah, dia untuk level kabupaten aja, itu mah udah ratusan, Man. Salman ya, Salman. Ratusan loh. Atau Prima tadi, tuker saya. Itu udah ratusan itu. Level DPRD kabupaten aja itu udah ratusan. Berarti kalau misalnya mau naik level ke kabupaten kan ya, misalnya ya ke provinsi tuh, atau misalnya kota itu naik lagi uangnya. Jadi siap-siap aja gitu. Siap-siap ya. Jangan langsung provinsi. Jadi mainannya ternyata kata teman saya itu dia levelnya kabupaten dulu yang kecil gitu loh. Atau misalnya mau uji coba atau uji nyali, kalau banyak duit uji coba dulu tuh jadi kepala desa. Jangan dulu ke kabupaten. Udah di kepala desa, nyalonin di kabupaten baru naik level sampai ke DPR RI. Gitu. Jadi emang ada politik-politik kayak gitu. Mau ambil apa misalnya ya, kalau kamu mau ngambil humas, ilmu komunikasi, ekonomi bisa aja sih tuh. Yang penting mah nyalek tuh jangan sampai nggak ada gelar ya. Malu-maluin gitu maksudnya.
gitu. Ada lah 5 gelar mah gitu, gelar sedikit gitu itu ada gitu. Yang lebih bagus sih kalau menurut saya proporsinya Indonesia itu banyak terbuka luas dan banyak jadi sorotan korupsi itu di bidang pendidikan. Kalau di bagian komunikasi, UMKM sama aja sih, dilirik juga korupsinya. Keciumnya ya yang usaha ekonomi menengah atau industri kreatif itu kecium juga tuh, apalagi pajak hiburan itu naik itu, kecium banget itu bahan basah-basah korupsinya. Jadi bisa humas itu masuk, psikologi juga masuk, pendidikan juga masuk. Saya juga berapa kali tuh ditawarin, cuman nempelin nama, tapi nggak modal, gitu. Modalnya orang lain, ada yang modalin, tapi saya nggak mau saya belum mau, belum terpikirkan, masih senang mengajar. Oke itu masih ada waktu kah? Kalau Ah, salah, sudah cukup ya. Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita Ya. akhiri. Terima Oke. kasih Bu Lina atas sharing motivasi dan eh, materinya tentang morfologi kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi morfologi, kita yang tadi sudah dipanjang lebar diterangkan oleh Bu Lina secara filosofi. Jadi ketika nanti ada sesi yang khusus untuk apa soal itu jadi lebih mudah ketika mengerjakan soal itu ketika filosofinya kita cukup kuat seperti tadi kayak gitu. Baik, sampai ketemu lagi dengan Bu Lina minggu depan, teman-teman. Nanti ketika yang akan datang TPS akan ada live kelas kayak gitu. Nanti link Zoom-nya akan kami sediakan. Begitu dari kami. Ibu mau menutup atau saya yang menutup? Ya, silakan aja Kak Salafuddin, dari saya Oke, cukup. terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin. Ya, izin saya tutup ya.